Ya pemirsa, kondisi banjir saat ini sudah menghantui ibu kota Jakarta khususnya begitu ya, apalagi saat kondisi banjir ini sudah menghantui sejak per 1 Januari tahun 2020 kemarin. Data yang saya dapatkan ada 63 titik banjir di wilayah DKI Jakarta. Kalau bisa saya jabarkan ini di wilayah Jakarta Selatan ada 39 titik banjir, kemudian di Jakarta Timur ada 13 titik banjir, Jakarta Barat 7 titik banjir, kemudian Jakarta Pusat dan Jakarta Utara ini ada 2 titik banjir. Dan banjir terparah ini pada Januari lalu di perumahan Beta Lestari Kota Bekasi yang mencapai 2,5 meter. Dan saat ini kembali terjadi banjir untuk wilayah kondisi Jakarta. Kita akan perbincangkan hal ini. Ini yang salah siapa? Pemerintah atau memang wilayah ataupun warga DKI Jakarta yang tidak menjaga lingkungan seperti itu. Kita akan bahasnya. Sudah ada Mas Dwi Sawung selaku manajer kampanye energi dan perkotaan Walhi. Selamat siang Mas. Selamat siang. Kemudian saya juga akan berbincang melalui by phone bersama dengan Bapak Fahri Rajab, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG. Selamat siang Pak Fahri. Ya, selamat siang. Baik, mendengar suara kami di studio ya. Saya menuju ke Mas Dwi Sawung dulu terlebih dahulu. Mas Dwi, ini tanggapan Anda tentang banjir yang belakangan ini terjadi, bahkan ini sudah menghantui kita sejak awal Januari 2020. Ini tanggapan Anda dulu. Sebenarnya kalau saya melihat ini ya, faktor terbesar itu adalah penyalahgunaan tata ruang di Jakarta sebenarnya. Jadi tidak aneh kalau Jakarta itu selalu kebanjiran ya, karena perubahan tata ruangnya ugal-ugalan dan sudah lama ini. Jadi ketika hujan airnya ya mau nggak mau dia karena nggak bisa menyerap, nggak bisa tempat dulu penampungannya hilang, jadi kembali semuanya ke jalan kemana gitu ya. Kemudian juga dari faktor curah hujan juga ya kita tahu semua ada climate change. Jadi berubah nih pola iklimnya berubah gitu ya. Di 1 Januari kan juga kelihatan bahwa curah hujannya tertinggi semenjak sejarah pencatatan yang ada di Indonesia ya, dari zaman Belanda itu yang paling tinggi tahun itu. Sekarang juga sebenarnya tinggi ya, walaupun tidak setinggi tanggal 1 kemarin itu. Selain itu apa yang Anda lihat yang disebabkan selain dengan tata ruang, selain dengan curah hujan, apalagi yang mungkin Anda lihat? Yang saya lihat juga di hulunya ya, ini sebenarnya bagian dari tata ruang ya, jadi di hulunya juga tidak ada perubahan. Kemudian juga pola penanganan dari si pemerintah gitu ya, baik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat tidak berubah ya. Dia masih berdasarkan hanya airnya dibuang kemana gitu ya. Padahal kan nggak selalu bisa begitu ya. Kadang-kadang saat pasang dia nggak mungkin, susah buang airnya dan ngandelin pompa sulit sekali ya. Apalagi kalau di Jakarta banyak sampahnya ya. Sangat rentan sekali ngandalkan pompa, tiba-tiba sampah masuk ke pompa, mati pompanya gitu. Baik, saya ke Pak Fahri. Pak Fahri, pantauan Anda sampai dengan saat ini dari BMKG untuk hujan di wilayah DKI Jakarta bagaimana Pak? Jadi untuk banjir hari ini kami BMKG kan melakukan pengamatan curah hujannya ya Mas ya. Nah dari pengamatan selama 24 jam dari jam 7 kemarin sampai jam 7 pagi tadi memang curah hujan dengan intensitas lebat, sangat lebat bahkan ekstrim itu cukup merata terjadi. Namun konsentrasinya banyak di wilayah timur. Untuk curah hujan tertinggi kita catat 278 mm di Kemayoran, kemudian di Pulau Gadung juga sekitar 264 kalau nggak salah tadi ya itu. Nah ini memang masih dalam akumulasi 24 jam masih lebih rendah dibanding tanggal 1 kemarin. Namun BMKG kan mengkategorikan puncak musim hujan itu kalau akumulasi dalam 1 bulan gitu ya. 1 bulan lebih tinggi dibanding bulan-bulan lain. Nah kita perkirakan memang Februari ini puncak musim hujannya. Baik Pak Fahri, untuk prediksi Anda untuk hari ini saja deh, kira-kira seperti apa Pak Fahri? Dan berapa lama curah hujan yang memang harus kita waspadai? Atau sekitar lamanya 5 jam atau 6 jam atau bagaimana Pak Fahri? Ya, untuk hari ini wilayah Jabodetabek kita perkirakan potensi hujan masih cukup merata ya. Dan kalau dari sisi lokasinya, tapi kalau dari sisi waktunya dominan terjadi di malam hingga dini hari. Itu yang perlu kita waspadai, mungkin mulai katakanlah antara jam 2 malam sampai subuh itu yang perlu kita waspadai. Untuk saat ini pantauan Anda baru sampai di situ saja Pak Fahri ya? Gimana maksudnya? Untuk pantauan Anda sampai dengan saat ini yang kita waspadai mungkin apa yang harus kita waspadai hari ini saja? Oh enggak, tadi kan Anda nanya untuk hari ini, hari ini seperti itu. Tapi kalau potensi hujan itu sampai April nanti masih ada Pak.
Oke, masih ada sampai dengan April ya. Oke, saya ke Mas Dwi Saung begitu. Mas Dwi Saung, ini kan tadi dikatakan adalah memang banyaknya tata ruang begitu ya. Ini kan kalau kita lihat juga saat ini kan banyak sekali infrastruktur yang dibangun begitu ya. Apakah infrastruktur yang dibangun saat ini juga mempengaruhi kondisi saat ini? Ada pengaruhnya ya, di beberapa titik banjir memang gara-gara infrastruktur yang dibangun ya. Dia bangun tidak melihat kondisi drainasenya seperti apa, kemudian tidak melihat misalnya ini masih bisa dibangun nggak sih daerah tersebut, apakah airnya nanti kalau dibangun kan pasti airnya tidak bisa tertahan dulu ya, pasti langsung ngalir, apakah masih sanggup menampung atau enggak. Di beberapa titik terjadi ya seperti itu karena akibat pembangunan infrastruktur. Nggak cuma di Jakarta sebenarnya, kalau kita lihat Jabodetabek ada beberapa titik yang memang banjirnya karena pembangunan proyek infrastruktur. Baik, kalau dari Walhi sendiri nanti kita akan melihat begitu ya kondisinya seperti apa yang sebaiknya agar banjir ini bisa teratasi begitu. Kita akan kembali usai jeda pariwara berikut, tetap bersama kami.